kenapa ya? Iya. Gue nggak setuju fail, Iya, karena iya, ini iya. makanan banget Makanan buat banget. Link. Walaupun punya wind blow dan itu bisa menerbangkan Link, tapi kan Link punya Tempest of Blade Yes. dan dia bisa langsung mengincar ke arah belakang. Kenapa? Karena mau tidak mau berarti Van Strong harus menggunakan flicker. Benar. Dipaksa menggunakan flicker dan itu akan waste banget karena kenapa? Karena flicker ini 120 detik yang artinya berapa menit, 40? Ada 2 menit, Pak. 2 menit betul sekali. 120 detik dikurangi 60 dikali 3 harus 50 berapa? Enggak berantem aja, ayo. Nanya baik-baik dimarahin. Ya udahlah deh. Daripada nanya baik-baik dimarahin, mending Pak Pulung Marah. pilih dari draft pick yang kali ini. RRQ atau Aura Fire. Cepat, 1, 2, 3. Aura. Pak KB. Saya Aura. Aura Yes. untuk kedua belah tim. Uranus dan Bane. Uranus dan Ben, apakah dua pilihan dari caster dan analis kita kali ini benar? Karena kita langsung buktikan sendiri fakta yang akan terjadi antara sang raja dari segala raja akan melawan sang naga dari negara api. Makanya inilah dia, prediksi boleh berbicara tapi game yang akan membuktikannya. Wih. Lempar air kembali batu. Cakep. Itu nggak ada kan begitu? Lempar Tonton. air kembali batu. Makanya nggak ada kan, kenapa lo cakepin? Ya bisa. Enggak apa-apa Oke. dicakapin Bisa lu aja. lemparin air ke orang yang lagi diem aja tuh, lu lempar batu paling. Iya Nih, sebenarnya gua lempar juga. fitnah lu berdua nih. Oke. Nih kita nih Tapi- in game dulu nih. ya. Tapi ternyata kita back to the game di mana Keira seperti yang sudah aku Freeze duga Land. bakal di freeze land oleh seorang R7 dan bahkan Albertnya sudah berhasil mendapatkan satu buah purple buff terlebih dahulu dan menuju ke arah orange buff. Bisa dibilang tidak ada pressure sama sekali dari tim Aura Fire. Berarti nanti di menit yang kedua ketika Turtle, Albert harus lebih sabar untuk menunggu momentum dari buffnya. Karena yang nantinya tersisa akan lebih ke arah orange buff. Oke, Skylar udah Oh. mulai memancing keributan dengan Skylar. Tas dan Tas, juga tas, stiker tas. Aura Fire-nya. Wah. Meanwhile, Hyde kali ini memberikan damage cukup besar. Finn terkena damage cukup sakit. Sakaratul Maut. Skylar mencoba mengcover tapi ternyata first blood didapatkan oleh seorang Godiva. Albert sedikit terlambat menuju ke arah seorang Hyde tapi belum level 4. Damage-nya terlalu sakit. But double kill diamankan oleh seorang Psycho. Double kill diamankan, ditambah lagi mid lanernya yang harus ditumbangin begitu saja. Dengan cucukan dari tusuk gigi seorang Albert berhasil menumbangkan seorang Hydra mid lane. Iya, ini dia sebuah kerugian di awal udah langsung didapatkan oleh Aura. 2 orang mereka hilang, salah satunya core utamanya. Albert sekarang berada di bagian atas, Uranus sendirian aja. Ada beberapa hero yang dimiliki oleh Ararkios yang udah melakukan rotate ke bagian atas, dipanah langsung dilemparin lagi skuter metiknya. Udah dikeluarin satu mountain shocker, terlihatlah di mana seluruh pemain dari Ararkios. Dan lihat di sini Albertnya pun langsung mundur, dia nggak mau terlalu terburu-buru seperti yang kata Profesor KB bilang, dia harus sabar dulu untuk dapatin purple buff-nya sebelum dia melakukan turtle yang berikut ini. Wah ini dia, ketika dia udah mengamankan Turtle buff, artinya dia udah ready untuk team fight. Dan PR dari Aura Fire adalah menangkap 2 hero yang memiliki immune. Itulah Psycho dan juga Albert. Sementara Keira juga nanti bakal bisa dirontokin dengan Demon Hunter Sword. Tapi kali ini invasi jungle mulai dilakukan Godiva, buying time saja. Oke, tapi ternyata kali ini Flicker. di-flicker dengan satu buah dan kemudian juga Chaos Assault bakal numbangin begitu saja. Godiva nggak bisa berbuat banyak, bahkan udah dijaga oleh seorang Skylar di sana, Pak Bulu. Iya, cuman sayangnya mendapatkan lagi ini Albert, Pak. Albert akan mendapatkan tambahan lagi. Sementara untuk Keira kali ini bisa kada selamat. Yap, masih bisa kabur, masih bisa melihat dari kejauhan. Inferno udah di pop up, udah level 5 mengalahkan Keira yang masih di level 4. Balik lagi sementara untuk Psycho, siapkah dia masuk Dan dengan yang telah satu dikeluarkan itu meng-counter seorang Keira dari top lane, membuat Albert bebas banget untuk dapetin turtle-nya. Jadi kita tahu di sini Albert tidak alergi dengan seafood dan berhasil didapatkan tanpa ada kontes. Iya, benar Pak. Tapi kalau untuk masalah urusan seafood nih Pak ya, Iya. itu di bagian bawah ada juragan cumi pasar minggu Pak ya. Yes. Wah. Kang Cumi pasar minggu di bagian bawah ada bane. tuh ya. Ada Bane yang belum tersentuh sama sekali. Dan Yoi. sepertinya dari tim Ararkiyoshi harusnya juga udah mulai melakukan Aware sih. Yes, melakukan rotasi ke arah bottom lane karena dia harus aware, dia harus concern dengan adanya damage yang besar dari seorang Vance. Tapi di sini aku ada sedikit unik dari Vance. Apa itu? Kenapa dia nggak pakai Magic Worship? Kenapa dia pakai emblem diskon? Dia pengen Oke. dijadiin lebih cepat itemnya berarti. Oke, dia jadi lebih cepat tapi nanti di arah late game agak sedikit berat, Profesor. Iya, Karena bahkan udah kalau nggak pakai lagi ya untuk emblemnya ya. Iya, bahkan kalau misalkan Yes. emang dia pengen yang damage dan juga spammer, kenapa nggak pakai Impurate sekalian gitu loh? Bener, itu yang aku sedikit ada Tuh, perhitungkan Clock lah. of Destiny. Oke, menit ketiga Clock of Destiny. Iya, Oke, karena oke. kenapa? Karena Mystery Shop. Mystery Shop itu dia, karena banyak misteri di shopnya, sedangkan Godiva bakal coba untuk mengganggu ke arah depan, langsung ada The Way of Dragon, tapi ternyata ke arah yang salah, hanya untuk memukul mundur saja. Godiva nggak boleh pulang, maunya di langsung ditumbangin.
sudah tahu tumbang, tapi kayaknya Godiva masih memaksakan dengan flickernya dan harus kehilangan 120 detik. Dapat sampai ke arah belakang, udah nggak ada satu buah prima dan double kill. Itu dia. Didapatkan oleh sang bayi alien. Bayi alien mulai mengamuk, gimana sore Pak Pulung? Sampai belum ada lagi pertempuran selanjutnya ya Pak ya. Betul sekali, dan bahkan udah mulai ada invasi jungle. Ini dia permainan agresif dari Araki Hoshi yang mungkin akan menyimbangi dari Aura Fire. Oke, dan langsung ada di follow up dengan ejector. Astapa Popor juga kesesal. dikeluarkan begitu saja. Albert di sana nggak berhasil mendapatkan, berhasil ya? Oh berhasil. Ya, fans yang ambil. Diambil, oh ya Fans Fans diambil yang ambil. dengan lumba-lumbanya tadi yang udah dikeluarkan, ditabrakin aja ke arah purple buff-nya. Jadi sudah sekarang purple buff-nya menjadi milik Fans. Sementara itu untuk Keira masih melakukan rotate aja bertemu dengan R7 tapi yang menggunakan Tamus. Keiranya bakal coba diganggu juga. Tadi untung banget Albert terbang ya kan. Jadi nggak berhasil untuk didapetin sama Keira. Ingat loh, diganggu sedikit sama Keira. Itu ganggu sedikit temponya Albert itu bakal turun. Tadinya karena kalau dia terganggu, minimal dia harus recall. Atau nggak dia dapet jungle dulu sebelum dia dapetin Tartu. Tapi dia ada top lane sana. Duel Dragon karena seorang R7. R7 versus everybody. Tapi ada lumba-lumba yang berhasil menumpahkan R7 dari top lane. 3 versus everybody kali ini. R7 masih bisa untuk bertahan dan ternyata membuat musuh dari Aura Fire Sakaratul Maut. Dan Godiva masih coba untuk bertahan di arah top lane. Albert gak mau masuk. Ada Pastor di sana. Point blow. Dan ternyata Tempest of Blade menghindari semua damage yang dimiliki oleh seorang Van Strong. Masih bisa dielak dengan adanya satu Tempest of Blade. Selamatlah sudah untuk Albertnya. Walaupun tadi ada sergapan dilakukan oleh Van Strong, tapi apalah daya itu semua bisa di cancel. Tapi di bagian atas Banenya udah bertukar lane. Sekarang Uranus ada di bagian bawah berputar-putar aja, masih melakukan mobilitas yang cukup tinggi. Betul banget, tapi Godiva kali bakal coba dipasang dengan Darkeningnya. Pak Pulung dan main blow-nya lihat. Dari Psycho-nya diajak main angin puting beliung. Apa? Dinaknung. Angin puting beliung. Mind blown. Apa? Wine blown. Wind blow. Wind blow. Wind blow. Nah, Iya. iya. Wind blow. Kenapa Wind- sih? Lo kalau gue ngomong bahasa Inggris gak ada yang percaya? No, I don't know. Percaya, gue percaya. Percaya, Ji. Kenapa sih? Clock of Destiny, Gue 2 bilang main bahkan. blow abis ini ya. Enggak lah. Oke, tapi Imperial ternyata Justice. di Imperial Justice di arah top lane hanya untuk flicker dipancing begitu saja menuju ke arah seorang Fans. Fans yang masih coba untuk minum air madu kun baca mantra dan langsung coba disembur ke arah seorang Araki R7. Dua Dragon ke arah seorang Finn. Finn berhasil tumbangan di arah top lane. Finn, what are you doing? Terkena damage turret yang sangat besar dan banget Finn. Damage yang nggak bisa dibendung begitu saja Profesor KB. Ya, ini Iya. kalau misalnya kita melihat tadi walaupun udah ada otok-otok tapi balik lagi ini damage di dalam turret dari turret sana juga gak bakal nahan. Wow, Masih nahan sakit doang sekali Seven. tadi. Sebuah sabetan ataupun muntahan yang langsung dikeluarkan begitu aja menghilanglah. Begitu banyaknya HP yang dimiliki oleh Sylvan ataupun Tamus tadi Tapi aku melihat tadi Fans sempat beberapa kali di engage dan mungkin gara-gara tadi ada Albert yang masuk dan dia tiba-tiba tebas off blade. Yep. Aku jadi kayak mikirin, oh ini jangan-jangan kalau fansnya lebih sabar untuk nungguin deadly catch-nya dia ketika Albertnya masuk, itu bisa dimanfaatin loh. Iya, jadi Albertnya nyangkut. Nyangkut, iya. Albertnya jadi nyangkut. Dan itu Ngerti? jangan sampai terjadi karena Araki Hoshi ini butuh banget power spike-nya dari Albert. Yes, bisa dibilang secara nggak langsung maksudnya Profesor adalah ketika Albertnya baru turun landing dari udara, itu langsung dibuka ada lumba-lumba. Nah, Albertnya jadi naik lumba-lumba, nggak jadi kabur, nggak jadi mainin pedangnya, tapi ternyata tertangkap begitu saja dari seorang Godiva, nggak ada Royal Dragon, Godiva tumpah begitu saja. Psycho dari sisi Sami dengan Darkening yang membuat seorang Hai sedikit ketakutan dan bahkan bersembunyi di balik turret dalam mid lane. Meanwhile di arah bottom lane, Keira bakal coba fokus untuk mendapatkan satu buah turret karena memang ini adalah salah satu objektif gaming yang harus dia lakukan Pak Lu. Iya, tapi sepertinya mereka berhasil untuk mendapatkan satu auto turret yang ada di bottom lane. Ini dia, turret pertama yang tumbang di lane of down untuk di game yang pertama di match yang kedua. Albert mendapatkan turtle tanpa adanya gangguan yang diberikan oleh Aura Fire. Lagi dan lagi data berbicara. Yes, data berbicara lagi dan lagi. Tapi di sisi top lane, Skylar sudah berada di arah rumput. Fans melihat itu, Skylar harusnya mundur. Karena kali ini Skylar mencoba untuk melempar seorang Godiva dengan ada Darkani dan juga lumba-lumba. Kali ini gak bisa menyelamatkan seorang Godiva. Godiva gak bisa seperti ini lagi. Godiva sudah termakan 4 kali. Godiva bakal terlalu lembek Pak Pulung dan juga KB. Iya, entah kenapa ya, kalau kita misalkan melihat Choteng yang kayak gini, emang dia tugasnya adalah ngabu-kabus. Tapi dengan hadirnya Psycho, dengan positioning dia yang sangat bebas, Impurage juga talent emblemnya, ini akan membuat Psycho makin bebas di lini belakang untuk memberikan deal damage dengan Darkening. Yes, dan tentunya dari tim Aura Fire juga mereka benar-benar dependen banget dengan adanya seorang Fans dan juga Fanstrong. Jujur kenapa? Karena Hai di sini agak sedikit berat. Hai pasti udah dihabak-habak dan Hai dia menggunakan Retribution. Resource-nya doang yang bisa menyelamatkan dia. Sedangkan dari cover tim Aura Fire pun mereka punyanya Chow. Bukan tank cover, tapi inisiator. Nih gimana ya? Dari Godiva sendiri,
bisa dibilang lah inisiator. Kadang juga membuat ataupun make play yang sangat-sangat baik lah. Tapi untuk kali ini ada beberapa berry hampir bisa Hampir saja dilewatin Imperial aja. Justice yang berhasil mendapatkan seorang Fans, tapi di arah bottom lane Fans masih menggunakan flickernya. Skylar sudah mulai masuk ke rumput. Ada main block di sini kali ini Godiva gak berhasil mendapatkan siapapun dengan banget dibalikin keadaannya. Itu ada Albert di belakang sana menuju ke seorang Fans, mega kill didapatkan seorang Albert, sang bayi alien. Hai pun harus ditumbangin oleh seorang Skylar. Aura Fire kehilangan 2 komponen penting dari tim Aura Fire. Iya, again udah menghilang high-nya untuk kedua kali tanpa bisa mengumpulkan 1 poin kill pun dari tadi. Menjadi kerugian lagi, menjadi hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Aura Fire di bagian atas sana. Orange buff terbuka lebar, bisa dimakan, bisa dilumat habis oleh pemain dari RRQ Hoshi. Bukan hanya itu aja, tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba untuk fokus ke arah buff dimiliki oleh seorang Hai. Dan mandiri Lord Camp sudah terbuka kali ini. Lihat ada Bapak Lord yang terhormat baru bangun dari tidurnya dan Unstoppable didapatkan. Seperti yang sudah kubilang, ini cukup sakit dan damage-nya dimontek begitu saja. Freestyle dulu buat Albert, bahkan masih berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Yoi, killing spree-nya begitu bermakna, begitu baik banget. Tadi 1 orang langsung didapatkan dari nambah sekarang. Untuk di area mid lane-nya udah menghilang. Sementara itu Lunox kali ini mencari korban dari RRQ Hoshi. Walaupun sebelumnya untuk R7 udah menghidupkan lagi ataupun mempop ke arah Inferno. Sedikit lagi SP tersisa. Hilang sudah di bagian belakang. Fanstrong 1 hit terakhir masih bisa bertahan R7. Oh my god, tukang somai kejemur gold. Oh my god. R7 masih bisa bertahan dengan tidak adanya darah sama sekali yang dimiliki oleh seorang R7. Sampai benar-benar gelap banget health barnya. Dan itemnya kita bakal lihat Profesor udah ada berseker dan endless battle. Dia nggak mau terlalu melulu ke arah Blade of Despair kayaknya untuk link yang sekarang. Dan menuju ke arah Demon Hunter Sword. Iya, dan kalau kita ngomongin masalah Demon Hunter Sword, ini adalah salah satu item yang memang akan mengkontes seorang Keira nantinya di late game. Dan jangan lupakan juga bahwa kali ini Albert, Selamat lagi, damage-nya cuy. Pak. Wow, itu fast hang banget sih bisa gue bilang. Itu kalau nggak ada tough boots mungkin beda cerita. Itu nggak ada tabut, beda cerita sama satu lagi. Itu sedikit terlambat aja dia buka Tempest of Blade, itu beda kasusnya. Itu bakal tumbang di saat Albert lagi punya buff. Dan kemungkinan besar beberapa menit ke depan Albertnya bakal diharas untuk dari purple buffnya itu sendiri. Iya, oke. Sementara itu untuk dari Fans sendiri masih berada di lane, jarang banget kita lihat dia berada untuk bisa bergabung bersama rekan-rekannya. Masih dipaksa tetap berada di lane dan gak pergi kemana-mana. Sementara itu untuk itemnya kali ini udah mulai terlihat dari berbagai sisi ini. Iya, ini mau Holy Crystal kayak dari fansnya, Courage sudah diamankan dan bahkan Lord sudah mulai terbuka, Mountain Shocker, tapi Wind of Nature nih. Ini mungkin bisa jadi jawaban dari high-nya, karena dari tadi high-nya ini di pick off 2 kali juga, namun Fanstrong. Aku kayak entah nggak tahu kenapa Fanstrong butuh banget yang namanya Winter Truncheon untuk sekarang. Oke, sama satu lagi sih Profesor KB. Ini yang kayaknya sedikit berat kayaknya di sisi high sih. Dia tuh oke, dia farming dia tadi well. Tapi dengan hero YSS di early dia juga punya damage. Well, mereka menunjukkan seorang Finn kaget terkejut ternyata tapi gak ada follow up damage. Godiva apa yang terjadi? Kayaknya menurut gue itu gak wise banget dilakukan oleh seorang Godiva. Terlalu jauh pergerakan dan bahkan di map sendiri pun gak ada pemain Aura Fire di sekeliling sana. Gak ada satupun pemain dari Aura Fire. Entah itu emang dilakukan untuk bisa menyelamatkan diri ataupun emang menginitiate masuk. Gak ada gitu. Apa tadi yang dilakukan oleh Godiva? Apa, Bro? Nggak tahu, mungkin untuk checking map tapi dia nggak expect kayak ada sebanyak itu di sana dan malah jadi dia yang dimakan. Iya, sayang banget di saat sekarang Lordnya pun udah akan hadir langsung menuju ke bagian atas ataupun top lane dari Aura Fire ini ya. Keira masih menahan aja, masih beradu skill dengan area R7. Mulai dikeroyok kali ini. Finn udah mulai mengepung sementara Keira pergi ke arah yang berbeda. Di bagian belakang. Saja dengan ada Emerald Justice langsung ditumbangin dengan ada 1 buah komedi putar 40. Iyo, balik lagi. Tapi Hike tertinggal sendirian masih bisa kabur dengan Restless-nya. Wow, RRQ Hoshi udah mulai mengamuk kali ini. Aura Fire, apinya udah mulai diredam oleh sang raja. Bahkan Bapak Lord terhormat sudah mulai menuju ke arah ini, Bitter di arah top lane. Papul dan juga Profesor KB. Yo, ini dia Fanstrong di bagian tengah berjaga. Udah ada Bane juga, sementara Lord di bagian atas. Godiva nggak boleh melakukan kesalahan seperti itu lagi. Sementara itu untuk Lordnya nggak bakal bertahan lebih lama karena untuk sekarang Rago Turret udah sangat-sangat sakit ke arah Lordnya. Ada 2 alasan kenapa RRQ Hoshi tidak memaksa atau komit dan ini mungkin bakal jadi alasan yang sudah teratasi karena Albertnya udah megang purple buff. Tapi yang kedua tadi dia sempat kena wind blade daripada seorang Fanstrong dan hal tersebut yang membuat Albert tiba-tiba seketika setengah darah. Yap. Oke. Wind Blade tuh sakit banget walaupun tipis kayak gitu doang tuh. Dan cooldownnya sekarang diminimalisir lagi jadi 3 detik. Yes, jadi lebih bisa di spam. Iya. Kayak
Ada garis di mana-mana gitu ya. Ada Nek? garis di mana-mana. Ya emang kalau suka untuk mengukur dari matematika begitu ya. Seperti yang udah gue bilang, tapi Hai dengan para asmaranya berhasil mendapatkan satu buah jungle lagi. Tapi di depan sana, ini bisa gue bilang agak sedikit membingungkan dari tim Aura Fire. Mereka punya hero yang bisa untuk menangkap seorang Albert. Tapi berkali-kali Albert lolos dari jeratan sang mantan, jeratan dari perangkap. Kenapa sang mantan? Sang Ya mantan kan sih. mantan suka merangkap kita. Udah move on di gitu. chat apa kabar. Udah move on ditanya, lagi free nggak, mau makan nggak? Waduh. Kan jadi runtuh lagi Sama siapa temboknya. sekarang? Mau makan nggak? Makan omongan sendiri. Iya. Wah. Oke. Oke. Back to the game, di mana dari tim Ararkioshi lihat Aura Fire sudah dikeluarkan stiker oleh seorang Albert. Dan bahkan R7 akan dapetin satu buah orange buff ya? Enggak. Dikasih ke Albert. Dikasih Pak. Dikasih ke Albert. Udah mulai fokus lagi untuk lakukan laning. Dan Albert di atas tembok sana melakukan satu buah recall. Tas. Iya, selalu. recall di bawah Land of Dawn tidak. Recall di atas batu Land of Dawn. Yes, itu dia ya Pak ya. Ya kan Coba namanya juga bayi alien. Iya, di Pak, atas Dari recall ya. angkasa. Jadi dia recall harus di atas. Dan item dari seorang Albert pun sudah full. Windtalker bahkan. Windtalker benar-benar untuk lari juga. Balik lagi ini best itemnya Link juga kan. Yes. Dan Wind Swings bakal jadi pilihan selanjutnya dari Hai. Ini makin drag ke late gamenya. Entah kenapa Hai ini malah makin punya sustainability. Tapi kalau misalkan Hai-nya di free hit sama Psycho. Karena Psycho udah punya satu buah Divine Glaive, ini bakal beda ceritanya. Oke, Mountain Shocker dibuka untuk Vision saja lebih jelas. Kayaknya dari tim Ararkioshi akan memasak Keira di sana. Flicker telah dikeluarkan, masih mau lebih. Ada satu Mountain Somblet ke arah belakang. Pilihan yang tepat tapi Finn salah kalkulasi kali ini. Gak berhasil mendapatkan siapapun lagi dari seorang Finn. Dan Psycho juga gak bisa follow up. Terlalu jauh para pemain dari tim Aura Fire era top lane sana, Pak Pulu. Iya, mereka emang jarak dari antara satu pemain dengan yang lain untuk Aura Fire sendiri cukup ya Pak ya. Ada jarak yang bisa dibilang agak jauh. Itu yang mengakibatkan follow up damage kadang sering banget telat terjadi, sering banget ketinggalan. Ada beberapa pemain juga yang harus menjadi korban sia-sia. Inilah yang terjadi dari tadi di saat mereka sedang melakukan war. Efektivitas farming, itu namanya efektivitas farming. Dua Iya. didempetin langsung Sama Pak dia. ya. Dempetin, iya. Sama kayak gua. Ah, sama Hah? banget. Gue kayak gitu, tapi bedanya yang satu ke reset. Oh iya. Ya kan gak bohong gua. Yang Gua- bawah. Yang satu Kristen tapi dua mereka karena seorang yang Seven mau coba ditangkap ke arah belakang menuju ke arah seorang Fastro. Albert gak berdaya apapun yang terjadi. Hai menjadi pilihan. Belum ada tempat Toblet tapi ternyata Laiko. Lihat, waduh combo pro Psycho di arah Toblet sana. Dengan Dark Green dan juga ada pilihan secara bersama dan wipe Psycho. out didapatkan oleh tim Ararkioshi. Ararkioshi mendapatkan wipe out dan ini bencana untuk tim Aura Fire. Kurang dari 30 detik ataupun 20 detik. War Wah. barusan hilang, wipe out. Aura harus memberikan poin pertamanya untuk Ararkioshi. Gak itu, sorry gila keren banget dari Psycho. Psycho-nya. Psycho. Flicker, dan dia pas darkeningnya belum nyampe. Flicker, Darkening.